Sahabat Surya, kisah legenda episode ini akan mengulas asal-usul mitos Malampir. Yang menurut cerita Malampir merupakan seorang putri dari kerajaan kuno, yakni Kerajaan Champa atau Ciemtan. Sebuah kerajaan yang pernah menguasai daerah yang sekarang termasuk Vietnam Tengah dan Selatan dan diperkirakan ada pada abad ke-7 hingga tahun 1832. Menurut beberapa cerita rakyat, nama Malampir sebenarnya adalah Siti Lampir Maimunah. Dikisahkan pada zaman dahulu, Malampir adalah seorang gadis yang cantik, baik, dan sangat pemalu. Kemudian ketika dewasa ia jatuh cinta dengan seorang pemuda pengembara. Sang pengembara itu dikenal dengan panggilan Datuk Panglima Kumbang, yang merupakan seorang bangsawan yang bergelar Datuk dan merupakan panglima dari alam kegelapan. Datuk Panglima Kumbang disebut dapat merubah wujudnya menjadi seekor macan kumbang atau harimau. Cinta Malampir pun tak bertepuk sebelah tangan, karena nyatanya sang datuk pun menyukai Malampir. Sayang, sejoli itu pun harus menerima kenyataan jika hubungan keduanya tak mendapat restu, karena pihak kerajaan Champa mengetahui bahwa sang datuk berasal dari kaum siluman, begitupun sebaliknya. Sakit hati dengan kedua orang tuanya, Malampir kemudian memutuskan untuk melarikan diri dan menyepi di kaki Gunung Marapi. Ia pun bertapa agar bisa masuk ke alam siluman dan menemukan pujaan hatinya. Sayang, upayanya belum membuahkan hasil. Di dalam pertapaannya itu, kemudian Malampir bertemu dengan seorang pertapa lain yang akhirnya menjadi gurunya, dan membuatnya jadi wanita yang sangat sakti. Guru Malampir itu bernama Nenek Serintil, yang dikatakan cukup sakti mandraguna dari aliran hitam anggrek jingga. Nenek Serintil dikisahkan adalah seorang pertapa berasal dari Pulau Jawa yang memuja Batara Kala, sosok dewa yang disimbolkan sebagai raksasa yang berwajah menyeramkan. Merasa telah memiliki kesaktian, akhirnya Malampir kembali mencoba mencari sang pujaan hati, melalui penjelajahan ke alam siluman. Hingga pada suatu hari, Malampir mendapat kabar bahwa sang Datuk Panglima Kumbang tewas dalam sebuah pertempuran. Hancur sudah hati Malampir mendengar sang pujaan hati meninggalkannya. Namun dengan kesaktiannya, Nenek Serintil kemudian membekali Malampir dengan sebuah ilmu yang mampu membangkitkan kaum siluman yang telah mati. Hanya saja, kecantikan Malampir harus menjadi tumbalnya. Malampir pun akhirnya melakukan syarat itu dan berhasil membangkitkan Datuk Panglima Kumbang. Hanya saja, kini parasnya tak lagi ayu, namun berubah menjadi buruk rupa dan menyeramkan.
Meski dengan wujud buruk rupa dan menyeramkan, Malampir berharap Datuk Panglima Kumbang tetap mencintainya dan menerimanya dengan tulus. Namun yang terjadi adalah sebaliknya. Pengorbanan yang dilakukan oleh Malampir bertepuk sebelah tangan. Sakit hati dengan perlakukan sang pujaan hati, akhirnya memicu dendam tak berkesudahan dalam diri Malampir, dan berjanji akan terus memerangi kaum siluman dan Datuk Panglima Kumbang. Untuk terus memerangi kaum siluman, Malampir pun menggalang kekuatan dengan jin penguasa Gunung Merapi di Jawa. Selain untuk menggalang kekuatan dengan bangsa jin, tujuan Malampir adalah untuk membuat ilmu yang dimilikinya menjadi semakin sempurna. Gunung Merapi ia jadikan persemayaman dan mendirikan sebuah kerajaan gaib. Mitosnya, karena hal tersebut Malampir bisa hidup hingga ratusan tahun dan tak bisa mati akan mengganggu umat manusia, terutama pasangan sejoli. Kerajaan jin itulah yang diyakini oleh masyarakat sekitar yang membuat Gunung Merapi menjadi sangat angker dan menyeramkan. Nah, sahabat Surya, itulah kisah legenda Malampir yang berujung dendam. Kisah Malampir menjadi salah satu mitos paling legendaris di Indonesia. Terlepas dari benar tidaknya cerita, namun nyatanya kultur dan budaya Indonesia hingga kini masih kental dengan kepercayaan gaib. Sekian ulasan kisah legenda episode kali ini, mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dan perbedaan versi. Terima kasih dan sampai jumpa di kisah legenda berikutnya.